Salve fratres, welcome back. Reiterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Jadi masih tentang kawin dan tidak kawinnya. Jadi sebagaimana gereja mengajarkan kawin maupun tidak kawin, ya ajaran Tuhan sendiri kan, kawin maupun tidak kawin adalah jalan kekudusan, dan itu keduanya dihargai oleh gereja dan bukan dua hal yang saling meniadakan, tetapi justru saling melengkapi. Nah, setelah membahas tentang kehidupan selibat, mari kita membahas tentang kehidupan perkawinan. Pegangan ya, agar jangan tersesat dalam rimba protestantisme. Dari situ banyak binatang liar menawarkan teriakan aumannya yang paling sangar, tapi keropos isinya. Oke, pada kesempatan pertemuan sore hari ini, saya mengajak saudara-saudariku, baik yang terkasih maupun yang terpisah. Mari kita lihat tentang perceraian, konversi, dan sakramen perkawinan. Perceraian, konversi maksudnya pindah agama, dan sakramen perkawinan yang hanya ada dalam gereja Katolik, antara jalan pintas dan kesetiaan terhadap Kristus, atau kesetiaan Kristus itu sendiri dan kesetiaan terhadap Kristus. Ya, vamonos. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar kisah orang Katolik yang berpindah ke Protestan. Ya, bukan karena mereka tiba-tiba menemukan kebenaran baru yang lebih meyakinkan, melainkan karena alasan yang sangat praktis: perceraian. Bagi sebagian orang, gereja Katolik dianggap terlalu keras, terlalu rumit, bahkan terlalu lambat ketika berhadapan dengan kasus perkawinan yang retak. Ya, proses annulment itu dipandang berbelit-belit. Annulment, by the way, annulment ini orang di luar gereja Katolik diplesetkan sebagai perceraian versi Katolik. Oke, itu kita bahas di lain waktu tentang proses anulasi perkawinan. Nah, proses annulment ini, annulment atau annulment ya, tell me what's the right pronunciation. Proses annulment ini dipandang berbelit-belit, penuh pemeriksaan, dan yang paling menyakitkan, tidak menjanjikan hasil sesuai harapan. Ya, beberapa kasus yang saya tahu di Kota Kupang itu, ya, berakhir dengan tidak ada deklarasi anulasi perkawinan. Ya, di titik inilah godaan muncul. Mengapa tidak mencari jalan pintas di luar gereja, di mana perceraian lebih mudah diterima dan perkawinan ulang bisa diberkati tanpa masalah? Keren bukan? Daripada susah-susah di gereja Katolik son bisa cerai kok tompi kawin ulang di sebelah sana. Begitu. Fenomena ini tentu menyedihkan, saudara-saudari, terlebih ketika terjadi di tengah keluarga kita sendiri. Mereka yang seharusnya menemukan penghiburan dalam sakramen justru merasa terbebani olehnya. Tetapi di sini kita perlu berhenti sejenak, merenung sejenak. Apakah benar gereja terlalu keras? Ataukah sebenarnya gereja hanya setia pada ajaran Kristus, sementara kita manusialah yang enggan menanggung salib kesetiaan? The cross of apa? Kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih? Fidelity. The cross, salib kesetiaan. Jadi apakah memang gereja itu terlalu keras, atau kita manusia ini yang terlalu tidak mampu atau tidak mau menanggung salib, memikul salib? Ingat bacaan hari ini, pikulah salib ya kalau mau ikut Yesus. Nah, dalam pertemuan ini kita hendak melihat persoalan ini, persoalan perceraian dan jalan pintas di luar, dengan lebih jernih. Mulai dari dasar kitab suci, ajaran resmi gereja, sampai tantangan pastoral yang nyata di lapangan. Ya, kita juga akan menimbang usulan-usulan praktis. Ya, ada beberapa komentar dari teman-teman waktu saya memposting video tentang selibat. Seperti menunda sakramen perkawinan demi mengurangi angka perceraian dan mengujinya dalam perang iman Katolik. Ya, pada akhirnya kita akan sampai pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kita beriman untuk mencari kenyamanan, ataukah untuk setia kepada Kristus yang menuntut
kesetiaan sampai akhir. Penting. Mari kita lihat realitas fenomenologis, realitas sekeliling yang nampak dan bisa diperhatikan, bisa diamati secara empiris. Jadi fenomena orang Katolik yang berpindah ke Protestan karena masalah perkawinan bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Banyak yang bersaksi bahwa alasan utama konversi bukanlah doktrin Trinitas, bukan soal devosi Maria, apalagi karena perbedaan pandangan tentang Ekaristi. Ya, yang paling sering terdengar jauh lebih sederhana. Di Katolik susah kalau mau cerai, di Protestan lebih gampang. Ya kan? Di Protestan lebih gampang cerai. Iya, Protestan kan bervariasi kan, ada yang agak keras, ada yang kurang keras, ada yang sangat keras, ada yang tidak keras. Ada yang terserah kalau mau cerai atau mau tidak, pendeta atur saja. Nah, alasan ini menunjukkan wajah iman zaman now, wajah iman kita zaman sekarang. Agama sering dipandang sebagai sarana untuk menggampangkan hidup. Agama itu semacam sarana untuk memudahkan hidup, bukan sebagai jalan untuk menghidupi, mengalami kebenaran. Ya. Gereja Katolik dengan proses panjang anulasinya, annulment, memang tidak menyediakan pintu darurat instan bagi pasangan yang retak. Ya. Sebaliknya, banyak komunitas Protestan menawarkan pintu yang lebih lebar. Perceraian diakui, perkawinan ulang bisa diterima, bahkan ada yang menafsir ulang kitab suci untuk mendukung fleksibilitas ini. Good job Protestan. Dalam kenyataan pastoral, saudara-saudari, mereka yang pindah seringkali bukan mencari Injil yang lebih murni, melainkan melarikan diri dari konsekuensi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Dengan kata lain, konversi, perpindahan agama yang seperti ini lebih mencerminkan pilihan praktis ketimbang keputusan teologis. Ya. Tetapi fenomena ini juga menyingkap kelemahan kita sendiri, orang Katolik. Tidak jarang umat Katolik merasa gereja hanya hadir sebagai hakim dalam proses perkawinan, bukan sebagai ibu yang mendampingi. Ya. Kurangnya pendampingan pranikah, minimnya komunitas yang menopang keluarga muda, serta budaya kesetiaan yang melemah, semua itu membuat banyak pasangan merasa sendirian saat badai datang menimpa. Ya. Disinilah kita perlu jujur, saudara-saudariku. Tidak semua masalah ada di luar. Sebagian juga lahir dari kelalaian pastoral kita. Ya. Jadi kita harus kerja keras ya, karena zaman sekarang semakin nyeleneh. Fenomena ini sebenarnya dengan jelas memperlihatkan pertarungan dua arus. Ada dua arus yang sedang bertarung. Arus kesetiaan kepada arus kesetiaan kepada sabda Kristus versus arus pencarian kenyamanan yang cepat dan mudah, instan. Mental setia, taat dan setia, serta mental instan dengan gampang. Pilihan setiap orang akan menunjukkan posisi di mana dia terdiri. You pilih yang mana? Oke. Itu tentang fenomena konversi ya, karena alasan perceraian lebih gampang kalau di luar. Nah, mari kita lihat apa dasar kitab suci tentang kesetiaan. Sakramen perkawinan bukanlah ciptaan gereja Katolik atau hasil kompromi budaya, bukan. Tetapi berdiri di atas sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Maka ketika ada orang yang menganggap gereja terlalu keras soal perceraian, sebetulnya yang dianggap terlalu keras itu bukan gereja, ya, tapi Injil Kristus. Nah, mari kita lihat. Ada perintah Yesus tentang tak terceraikannya perkawinan. Indissolubilitas, perkawinan yang tidak terceraikan. Monogami dan indissolubilitas. Dalam Injil Matius, Yesus menegaskan dengan kata-kata yang tidak bisa dinegosiasikan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius bab 19 ayat 6. Orang Farisi pernah mencoba mencari celah hukum Musa untuk membenarkan perceraian, tetapi Yesus menutup semua pintu jalan pintas itu. Maka gereja tidak punya wewenang untuk membuka celah
yang Kristus sendiri sudah tutup. Ya. Nah, karena apa? Perkawinan itu misteri kasih Kristus. Ya. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus menggambarkan perkawinan sebagai misteri besar. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus bab 5 ayat 31 sampai 32. Kesetiaan suami istri adalah lambang kesetiaan Kristus yang tidak pernah meninggalkan gerejanya. Kalau perkawinan dianggap bisa diputus begitu saja, berarti kita sedang mengaburkan kesetiaan Kristus itu sendiri. Ya. Nah, di sini perlu jalan salib di dalam kesetiaan. Ya, jalan salib itu penting. Ya. Jalan salib itu jangan hanya didevosikan saja pada masa-masa prapaskah, tapi juga harus dihayati dalam kesetiaan. Yesus juga berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas bab 9 ayat 23. Banyak orang sekarang justru mulai dengan menyangkal gerejanya untuk mengikuti Kristusnya. Perkawinan Kristen adalah bagian dari jalan salib ini. Dia bukan sekedar pesta penuh bunga, melainkan panggilan untuk tetap setia bahkan dalam penderitaan, konflik, dan luka. Justru dalam kesetiaan itulah rahmat Kristus bekerja, mengubah kelemahan manusia menjadi kekuatan kasih. Betul ya? Jadi pesta perkawinan itu biasanya meriah sekali, undangan banyak, tapi setelah itu pasangan muda ditinggalkan, menderita, memikul salib. Lalu begitu tidak sanggup pikul salib, kau pindah supaya bisa cerai kok. Gitu. Mari kita lihat ajaran Katolik tentang sakramen perkawinan. Sejak awal, Gereja Katolik menempatkan perkawinan bukan hanya sebagai kontrak sosial, tetapi sebagai sakramen, tanda rahmat Allah yang menyatukan pria dan wanita dalam ikatan yang tak terceraikan, indissolubilis. Ya. Karena itu, sikap tegas gereja terhadap perceraian bukanlah aturan buatan Vatikan, melainkan konsekuensi logis dari iman akan Kristus. Ya. Nah, mari kita lihat ini di mana ajaran Katolik tentang itu. Katekismus Gereja Katolik nomor 1640. Ikatan perkawinan yang sah tak dapat diputuskan oleh kuasa manusia. Gereja tidak mempunyai kuasa untuk menyatakan tidak sah ikatan ini kalau perkawinan itu sudah sah dan disempurnakan. Kemudian KGK nomor 1649 itu mengakui kenyataan bahwa ada pasangan yang bercerai secara sipil, tetapi tetap menegaskan bahwa ikatan sakramental tetap ada dan karenanya mereka tidak bebas untuk menikah lagi. Ya. Ini menunjukkan konsistensi. Gereja sadar akan realitas manusia yang rapuh, namun tetap tidak bisa meniadakan sabda Kristus. No kompromi, sorry. Ya. Mari kita lihat juga dari Familiaris Consortio, ensiklik dari Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1981. Dokumen penting ini menyebut keluarga sebagai jalan gereja. Gereja dipanggil untuk melindungi perkawinan bukan sekedar dengan aturan, tetapi juga dengan pendampingan. Pendampingan, sekali lagi ini perlu pendampingan. Yohanes Paulus II menekankan pentingnya persiapan perkawinan yang serius, dukungan komunitas, dan pastoral bagi keluarga yang retak. Ya, dengan kata lain, gereja tidak hanya berkata, "Son boleh cerai," tidak boleh cerai, tetapi juga menawarkan jalan konkret untuk membantu pasangan agar tetap setia satu sama lain. Ya. Bukan hanya main perintah, jangan cerai, tapi juga ada pastoral keluarga untuk masyarakat, umat
di Keuskupan Kupang dan Atambua baru-baru ada rekoleksi dari seorang imam yang ahli di bidang pastoral keluarga. Siapa namanya? Tebak, tulis di kolom komentar. Kemudian dari Amoris Laetitia dari Paus Fransiskus pada tahun 2016 ya. Paus Fransiskus membawa nuansa belas kasih. Ya, ini ciri khas Paus Fransiskus ya. Dia membawa nuansa belas kasih ke dalam diskusi ini. Dia mengakui bahwa banyak pasangan hidup dalam situasi sulit dan gereja dipanggil untuk hadir bukan sebagai hakim yang menghakimi dari jauh, melainkan sebagai ibu yang mendampingi dengan sabar. Namun, belas kasih ini bukan relativisme. Sakramen tetap tidak bisa ditawar, meskipun pendekatan pastoral bisa lebih lembut dan penuh pengertian. Ya. Kita lihat perbedaan dengan Protestan. Nah, di sini baru pegangan. Ayo pegangan karena kita mulai singgung Protestan ini. Ya, ketika melihat perbandingan dengan Protestan, disinilah garis demarkasi terlihat jelas, batas terlihat dengan tegas. Banyak komunitas Protestan menerima perceraian, bahkan perkawinan ulang itu sebagai hal yang wajar, dengan dasar tafsiran tertentu atas kitab suci. Gereja Katolik sebaliknya memilih tetap teguh sekalipun tampak keras, karena yang dipertaruhkan bukan sekedar kenyamanan umat, melainkan kesetiaan pada Injil Kristus. Dengan demikian, saudara-saudari, posisi Gereja Katolik tidak bisa dipahami sekedar sebagai aturan keras, tapi posisinya adalah wujud kesetiaan pada Kristus yang telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen, tanda kasih abadi antara Dia dan gerejanya. Nah, di sini ada tantangan pastoral, ya. Kalau tidak boleh cerai, terus kalau ada masalah dalam keluarga, bagaimana caranya supaya orang tidak bisa cerai, tidak boleh cerai, orang tidak menjadi cerai, orang tidak boleh menceraikan perkawinannya. Kalau kitab suci dan ajaran gereja sudah begitu jelas, mengapa masih banyak orang Katolik merasa gereja terlalu rumit dalam soal perkawinan? Jawabannya ada pada ranah pastoral. Bagaimana ajaran itu dihidupi, diterapkan, dan didampingi di lapangan. Ya. Pertama, ada proses anulasi yang dirasakan sulit. Ya. Banyak orang mengeluh bahwa proses pembatalan perkawinan, atau lebih tepatnya annulment, itu prosesnya sangat-sangat panjang, ya, melibatkan banyak saksi, dokumen, dan pemeriksaan sana sini. Seringkali orang merasa diperlakukan seperti terdakwa di pengadilan. Padahal tujuan dari annulment bukanlah menyulitkan, melainkan memastikan kebenaran. Apakah sebuah perkawinan sejak awal memang sah secara sakramental atau tidak? Nah, ini penting. Kalau benar-benar sah, gereja tidak punya kuasa untuk membatalkannya. Kalau sejak awal cacat, barulah bisa dinyatakan tidak sah. Namanya deklarasi annulment. Ya. Jadi yang dipertaruhkan bukan sekedar administrasi, tetapi kebenaran sakramen. Itu penting. Bukan soal administrasi doang. Nah, ada bahaya menunda sakramen. Jadi ada yang usul-usil dari seorang Katolik sendiri. Ada yang mengusulkan agar sakramen perkawinan diberikan setelah beberapa tahun menikah secara sipil, seperti pola sakramen krisma yang datang setelah baptisan. Sekilas memang terdengar praktis, tapi sebenarnya berbahaya, ya, karena sakramen bukan hadiah kelulusan setelah masa percobaan, bukan, melainkan rahmat yang menopang pasangan baru justru di tahun-tahun awal ketika mereka paling rentan. Menunda sakramen berarti membiarkan pasangan berjalan tanpa rahmat. Berjalan tanpa rahmat Kristus di titik yang paling rawan godaan. Ya. Kemudian ada kurangnya pendampingan pranikah. Seringkali kursus pranikah yang biasa dikenal sebagai KPP, kursus persiapan perkawinan, hanya formalitas beberapa pertemuan singkat. Padahal sakramen perkawinan menuntut pemahaman mendalam tentang iman,
komitmen, dan kesiapan untuk berkorban. Tanpa pembekalan serius, pasangan muda masuk ke sakramen dengan bekal rapuh, sehingga mudah goyah ketika badai datang. Ya. Nah, ada minimnya komunitas penopang. Ini juga penting. Banyak pasangan merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Ya, setelah pesta perkawinan selesai, komunitas jarang hadir untuk mendampingi. Anggota KUB juga tahu cari dong di mana. Disinilah gereja perlu memperkuat lingkungan, komunitas basis, dan gerakan keluarga, supaya perkawinan bukan hanya tanggung jawab dua orang, tetapi dijaga oleh seluruh tubuh Kristus. Ya. Kebiasaan orang Katolik di Kupang itu, orang undang untuk pergi misa perkawinan, mereka tidak ikut, mereka tunggu malamnya baru pijabat tangan untuk dapat makan. Orang Katolik kalau model begini keluar saja. Undangan perkawinan pertama-tama harus pergi ikut misa sakramennya itu, mendoakan pengantin itu, jangan lepas mereka sendirian. Begitu. Mereka hanya pi waktu goyang saya situ, mabuk, bikin kacau, pulang. Jadi orang Katolik hanya mau kasih kacau orang pesta, iya kan? Nah, saudara-saudari, jadi kesulitan pastoral ini bukan alasan untuk mengubah hakikat sakramen, melainkan panggilan bagi gereja untuk memperbaiki cara mendampingi umat. Tantangannya jelas, bagaimana kabar kebenaran Injil tetap terjaga, tetapi umat juga merasakan kehangatan gereja sebagai ibu, bukan hanya kekakuan lembaga sebagai hakim. Nah, mari kita sedikit memberi apologetik, catatan apologetik terhadap jalan pintas yang ditempuh oleh beberapa keluarga yang merasa gereja terlalu keras soal perkawinan. Jadi kita kembali ke fenomena awal. Fenomena orang Katolik pindah ke Protestan karena perceraian sering dibungkus dengan kalimat manis. Di sana lebih fleksibel atau lebih sesuai dengan realitas manusia. Namun bila dibedah lebih dalam, alasan itu sejatinya hanyalah jalan pintas untuk lari dari kesetiaan salib. Ya, pertama, lari dari salib itu bukan menuju Injil. Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa mengikuti dia berarti memikul salib. Lukas bab 9 ayat 23. Sakramen perkawinan adalah salah satu salib itu. Janji seumur hidup yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka yang berpaling ke Protestan bukan sedang mencari Injil yang lebih murni, tetapi sedang mencari Injil versi ringan, tanpa salib, tanpa tuntutan setia. Itu bukan kekristenan, tapi itu kompromi ala trio kwek. Para trio kwek ini pernah mengkompromikan para junjungannya, pangeran-pangeran yang mau nikah, boleh nikah lagi. Ya. Mereka cari-cari ayat untuk membenarkan bigami dan poligami junjungan mereka. Bayangkan reformer sejati. Itu kita bahas di lain kali. Seingat saya pernah bahas ya. Trio kwek pendiri Protestantisme itu, mereka mengizinkan junjungan mereka untuk menikah lagi. Ya. Kemudian Protestan dan standar yang sebenarnya diturunkan. Jadi saya kan sudah pernah bilang, Protestantisme itu kekristenan versi watered down. Ya, standarnya diturunkan. Kopinya terlalu keras sehingga campur air sedikit supaya tambah lembek. Banyak komunitas Protestan menerima perceraian dan perkawinan ulang sebagai hal yang wajar, termasuk Ortodoks. Ya kan, sesama mental Protestantismenya kan. Tetapi di titik ini jelas terlihat mereka menurunkan standar Injil demi kenyamanan manusia. Jika gereja Katolik dituduh terlalu keras, maka sejujurnya Protestanlah yang terlalu lunak, lambaleo. Ya. Bedanya jelas, yang satu setia pada sabda Kristus, yang lain mengalah pada tuntutan dunia. Dan ini menegaskan bahwa memang Protestantisme itu ajaran manusia, mengikuti arus dunia. Tidak heran kalau Protestan beranak pinak lebih cepat daripada yang bisa kita lihat. Yang ketiga, fleksibilitas dan relativisme. Sering muncul usulan agar Katolik lebih fleksibel. Tetapi fleksibilitas yang merelatifkan sabda Tuhan hanyalah bentuk lain dari relativisme. Gereja boleh kreatif dalam cara mendampingi,
boleh penuh belas kasih dalam pendekatan pastoral, tetapi tidak pernah boleh mengkhianati Injil dengan membuka pintu perceraian. Belas kasih tidak pernah berhenti membenarkan kesalahan. Tidak pernah berarti membenarkan kesalahan. Belas kasih sejati justru menolong manusia untuk setia dalam kelemahannya. Ya. Jangan seperti Martin Luther kan, tidak setia dengan selibat, dia mulai merongrong selibat. Aneh tapi nyata. Nah, ada argumen praktis yang bukan argumen teologis ketika terjadi fenomena konversi ini. Mereka yang konversi karena perceraian sebenarnya tidak sedang membuat keputusan teologis. Mereka tidak pindah karena meyakini sola scriptura atau sola fide lebih benar. Mereka, karena tentu saja itu salah kan. Orang berakal sehat pasti bilang itu salah. Mereka pindah karena hal-hal praktis. Di Protestan itu banyak hal lebih praktis loh. Ingin bebas menikah lagi. Ya. Ini bukanlah konversi iman, melainkan sekedar manuver sosial. Ya. Dan siapapun yang memilih agama karena alasan praktis, cepat atau lambat akan kecewa lagi. Sebab iman yang sejati tidak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan dari kebenaran. Ya, beda. Kenyamanan dan kebenaran itu beda. Jadi, saudara-saudari, alasan konversi karena perceraian sesungguhnya membongkar logika jalan pintas. Bukan mencari kebenaran Kristus, melainkan menghindari tuntutan Kristus. Maka, jawaban apologetik Katolik harus jelas. Yang keras itu bukan gereja, tetapi Injil sendiri. Gereja hanya setia menjaga sabda yang tidak bisa dinegosiasikan. Kecuali kalau kamu Protestan, nego saja. Itu urusan kamu. Begitu. Karena di situ setiap orang bebas memanipulasi kitab suci, kecuali Katolik. Ya kan? Mari kita lihat jalan keluar atau solusi. Menanggapi fenomena orang Katolik yang pindah ke Protestan karena alasan perceraian, gereja tidak cukup hanya berkata, no, jangan. Kita perlu menyediakan jalan pendampingan yang nyata, agar umat yang rapuh tidak merasa ditinggalkan, tentu saja. Solusi ini bukan berarti menurunkan standar Injil, melainkan menguatkan umat supaya mampu untuk setia. Penting, setia. Setia di sini bukan berarti setiap tikungan ada masalahnya, tapi harusnya setiap tikungan ada solusinya. Begitu. Nah, pertama perlu penguatan preparatio matrimonii. Bahasa Latin artinya persiapan perkawinan. Ya. Persiapan perkawinan tidak boleh hanya sebatas kursus formalitas 3 kali pertemuan misalnya. Harus ada formasi serius yang menyentuh aspek iman, psikologi, komunikasi, dan tanggung jawab. Pasangan harus sadar sejak awal bahwa perkawinan bukan proyek romantis jangka pendek, tetapi komitmen seumur hidup. Ya, dengan formasi yang kuat, mereka tidak kaget ketika badai pertama datang. Ya. Kemudian ada komunitas sebagai penopang hidup keluarga. Perkawinan tidak bisa berdiri sendiri, bukan urusan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Gereja perdana sudah menyadari pentingnya hidup berkomunitas. Lihat Kisah Para Rasul bab 2, 42-47. Begitu juga pasangan Katolik sekarang. Mereka butuh lingkungan basis, kelompok keluarga, dan gerakan rohani yang menopang mereka. Komunitas seperti ini bisa menjadi rumah tempat mereka berbagi pergumulan, mencari nasihat, dan saling menopang dalam kesetiaan. Kemudian perlu ada pastoral untuk keluarga yang retak. Ya, retak. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak keluarga retak. Tidak semua perkawinan berjalan mulus. Ya, ada pasangan yang sampai di ambang perceraian. Hampir sedikit mau cerai. Disinilah gereja harus hadir sebagai ibu, bukan sekedar hakim. Pastoral konseling, rekonsiliasi, dan dukungan psikologis perlu digiatkan. Annulment tetap harus dijalankan dengan keadilan, tetapi prosesnya bisa dibuat lebih ramah, transparan, dan penuh pengertian tanpa mengurangi ketelitian. Ya. Kemudian perlu pendidikan iman sejak dini, pendidikan iman usia dini, PIUD. Pendidikan iman usia dini, PIUD. Budaya perceraian seringkali lahir dari mentalitas instan loh. Ya. Maka pendidikan iman sejak dini itu penting.
anak-anak dan OMK, orang muda keren, orang muda harus diajar bahwa sakramen bukan beban, melainkan rahmat yang menopang. Ya. Dengan membentuk generasi muda yang memahami makna perkawinan sejak awal, kita mencegah krisis besar di kemudian hari. Ya. Dengan jalan-jalan ini yang dikemukakan ini, gereja bukan hanya berkata jangan lari ke Protestan, tetapi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Kristus ada ruang bagi setiap kelemahan, ada pendampingan nyata, dan ada rahmat yang menopang. Kesetiaan memang berat, tetapi gereja dipanggil untuk membuat beban itu tertanggung bersama-sama, bukan dibiarkan sendiri. Nah, di sini ada satu hal yang perlu dicatat ya. Zaman sekarang, karena orang kurang memahami nilai sakralnya perkawinan, maka kemurnian dianggap bukan lagi keutamaan. Ya, banyak orang menikah sudah menikah sebelum menikah. Banyak orang sudah menikah sebelum menikah, sudah kawin sebelum kawin. Kok bisa ya? Ya, karena itu tidak memahami luhurnya arti perkawinan, sehingga dengan demikian tidak bisa memahami luhurnya kemurnian, luhurnya keperawanan itu. Virginitas tidak dihargai justru karena matrimoni tidak dihargai. Tugas dan tanggung jawab siapa? Ya, kita semua. Nah, saudara-saudariku, sebagai penutup, fenomena orang Katolik yang berpindah ke Protestan karena alasan perceraian seperti itu menyingkap dua wajah iman yang berbeda. Di satu sisi, ada Injil Kristus yang tegas. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kecuali kalau kamu Protestan. Matius bab 19 ayat 6. Di sisi lain, ada mentalitas manusia yang ingin mencari jalan pintas, menghindari salib, dan memilih kenyamanan ketimbang kesetiaan. I love you, Lord, tapi saya mau pikul salib. Begitu. Gereja Katolik memilih untuk berdiri di sisi Kristus, meski konsekuensinya dianggap keras. Gereja tidak menciptakan aturan, melainkan menjaga janji Tuhan. Kalau ada yang merasa terbebani, itu bukan karena gereja menambah beban, melainkan karena sabda Kristus memang menuntut kesetiaan seumur hidup. Bukan sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit protes. Rambut diprotes, jenggot diprotes, tertawa diprotes. Di titik inilah iman kita diuji, saudara-saudari. Apakah kita beriman untuk mencari kemudahan, ataukah untuk setia kepada Dia yang setia sampai wafat di kayu salib? Untuk hal-hal ini kita tidak bisa belajar dari Romo Martin dan Suster Katarina. Mereka dua gagal total, tidak mau bertobat. Sudah jatuh oke, tapi tidak mau bertobat dan menyalahkan selibat, itu kurang ajar namanya, heretik. Tidak salah kalau gereja yang menganatema kedua orang yang seharusnya menjadi teladan kesetiaan itu, bukan? Hai Romo Martin, hai Suster Katarina. Nah, saudara-saudari, kesetiaan ini tidak boleh dipertahankan dengan wajah dingin dan kaku. Gereja dipanggil bukan hanya sebagai hakim yang menjaga aturan, tetapi juga sebagai ibu yang mendampingi anak-anaknya. Pendampingan pranikah yang serius, komunitas yang menopang, pastoral untuk keluarga yang terluka, juga pendidikan iman yang mendalam, semua itu adalah bagian dari misi gereja untuk memastikan agar umat sanggup memikul salib dengan rahmat, bukan dengan sola scriptura. Ya, tidak bisa sola scriptura mau pikul salib bagaimana? Ya, baca-baca Alkitab kamu pikir bisa pikul salib? Soalnya bisa. Mereka yang lari ke Protestan karena perceraian bukan sedang menemukan kebenaran, tetapi sedang menjauh dari salib Kristus. Tugas kita bukan sekedar mengutuk keputusan itu, melainkan menunjukkan dengan hidup kita sendiri bahwa kesetiaan dalam perkawinan, betapapun berat, adalah mungkin. Karena Kristuslah yang mempersatukan, menopang, dan menyelamatkan. Bukan sola scriptura, sola fide, sola gratia. Berhenti, begitu.
Pada akhirnya, saudara-saudari, yang dibutuhkan dunia bukan perkawinan yang gampang diputus, melainkan saksi-saksi kesetiaan yang berani bertahan. Di sini teladan Romo Martin dan Suster Katerina tidak bisa dipakai. Sebab di dalam kesetiaan suami dan istri atau mereka yang hidup selibat, dapat dunia bisa melihat cermin kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan gereja. Dan sekali lagi, kecenderungan untuk berdosa itu tetap ada, tapi kalau sudah jatuh, apakah Anda berusaha untuk bangun lagi atau mempersalahkan Injil itu sendiri? Ketika Anda pikul salib dan jatuh karena salib, apakah Anda akan membuang salib itu atau berdiri kembali dan merangkul salib dengan janji-janji Kristus bahwa kamu akan menang? Barang siapa setia sampai akhir, ia akan menjadi pemenang. Itu saya parafrase aja. Dari dulu saya pernah bikin analisis Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 20 kalau tidak salah. Surat kepada jemaat di Laodikia. Ayo yang tertarik baca kembali itu. Dari kitab Wahyu. Surat kepada jemaat di Laodikia. Oke. Sampai jumpa di dalam rimba Protestan belantara Protestantisme berikutnya. Menarik karena semakin terjanggal, semakin lebat dia hutan belantara Protestantisme. Tapi tenang, Gereja Katolik punya 3 pilar yang kokoh, dan karena itu orang Katolik tidak bisa gampang tersesat dalam rimba Protestantisme, aka relativisme dan sekularisme. Tuhan memberkati kita sekalian. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amin.